Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Syamsir Zainuddin, dosen Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi atau sharing terkait panduan penggunaan ChatGPT yang telah saya susun, yang tentunya panduan ini diperuntukkan untuk pembelajaran matematika yang berintegritas. Tujuan panduan ini dibuat yang pertama adalah untuk memberi panduan praktis untuk pengguna, khususnya penggunaan ChatGPT secara etis dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman dosen maupun mahasiswa dalam menggunakan ChatGPT untuk melatih berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah menjaga integritas akademik dengan batasan penggunaan AI yang jelas dalam konteks pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara ringkas ya tentang kelebihan dan risiko penggunaan AI. Yang pertama adalah development, pengembangan materi pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan siswa tentunya merupakan salah satu kelebihan dari AI ataupun ChatGPT ini. Yang kedua, bagaimana assessment design, atau desain penilaian serta umpan balik yang efektif yang bisa ditawarkan oleh ChatGPT ataupun AI. Kemudian personalized learning, ya, pada AI atau ChatGPT menyediakan dukungan pembelajaran yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan atau level individu mahasiswa. Kemudian ada creative and collaboration. Jadi ini membantu kita, baik dosen maupun mahasiswa, dalam mengeksplorasi kreativitas dan bekerja sama secara efektif. Jadi kolaborasi di sini tidak hanya kita dengan manusia, manusia dengan manusia, namun pada era yang semakin maju dan canggih sekarang ini, kolaborasi juga dapat dilakukan dengan mesin atau dalam hal ini artificial intelligence. Nah, dalam hal ini ChatGPT. Kemudian administrative efficiency. Jadi mengefisiensi kegiatan administratif. Beberapa contoh atau studi kasus pemanfaatan ChatGPT dalam pembelajaran matematika. Yang pertama adalah menyusun kerangka makalah atau artikel. Oke, penggunaan ChatGPT untuk kerangka makalah ini dapat membantu, ya, membantu ini sebagai panduan ide awal untuk menulis baik itu artikel ataupun makalah. Ya, menulis secara keseluruhan isi makalah, ya, ini tentunya akan mengurangi pemahaman dan kemampuan argumen mahasiswa ataupun dosen. Jadi, pada saat kita menyusun makalah ataupun artikel, ChatGPT ini hanya bisa digunakan sebatas menyusun kerangka. Adapun pengembangan nanti kita bisa elaborasi dengan berbagai buku atau jurnal. Yang tentunya mungkin kita bisa bertanya sama ChatGPT ataupun AI lainnya untuk membantu kita mengembangkan nanti bagian-bagian yang diberikan pada ChatGPT tadi. Kemudian yang kedua, ChatGPT ataupun AI bisa melakukan literature review artikel. Ya, hal ini mungkin dapat membantu kita sebagai dosen maupun mahasiswa untuk memperoleh ringkasan yang bermanfaat sebagai dasar pemahaman dan analisis yang lebih lanjut. Nah, namun tetap harus melibatkan dan kita harus tetap memvalidasi, melibatkan diri kita sebagai human atau manusia yang memiliki akal budi yang lebih istilahnya lebih baik daripada mesin. Sehingga kita harus memvalidasi lagi, kemudian hasilnya kita review. Nah, kemudian setelah kita melakukan itu, barulah kita bisa mengambil isi atau output yang diberikan oleh ChatGPT. Ketiga, ini ada merancang soal diskusi di kelas. Ya, ChatGPT ini bisa memfasilitasi kita untuk membantu soal diskusi, kemudian memungkinkan mahasiswa untuk mengeksplorasi konsep yang lebih mendalam, yang meningkatkan keterlibatannya dalam kelas. Jadi, ChatGPT ini bisa membantu kita menyusun soal-soal yang bisa betul-betul didesain untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa di dalam kelas dengan mungkin berbagai langkah-langkah dan prosedur tertentu yang kita bisa brainstormingkan atau kita bisa diskusikan dengan ChatGPT. Kemudian tentunya dalam merancang ini harus semua tadi baik itu menyusun kerangka, melakukan review dan yang ketiga ini adalah merancang soal diskusi harus menggunakan prompt atau perintah yang spesifik dan sesuai.
ya untuk meminimalisir adanya bias atau kesalahan dari ChatGPT ini. Kemudian ChatGPT ini bisa membantu kita merangkai argumen dan penjelasan dalam makalah. Ya, dengan meminta bantuan untuk merangkai argumen, mahasiswa dapat memahami cara menyusun penjelasan dengan baik. Ya, namun meminta ChatGPT menyelesaikan seluruh bagian argumen atau makalah, nah itu mengurangi proses refleksi atau kemampuan mahasiswa ataupun dosen ya memahami kembali sejauh mana kemampuan mereka, sejauh mana pengetahuan mereka terkait argumen pada makalah yang dibuat. Terakhir, menyusun soal latihan dan evaluasi. Penggunaan ChatGPT untuk menyusun soal latihan yang bervariasi sangat berguna untuk menyediakan latihan-latihan tambahan, khususnya bagi mahasiswa pendidikan matematika. Kita sebagai dosen bisa meminta ChatGPT untuk membantu kita menyusun soal latihan yang bervariasi dan tentunya tujuannya untuk membantu mahasiswa kita ya menggunakan istilahnya pemahaman mereka setelah belajar. Dan soal maupun latihan evaluasi ini bisa disesuaikan eh, tingkat kesukaran ataupun level kemampuan dari mahasiswa kita. Ya, tentunya dengan menggunakan prompt ataukah menggunakan instruksi yang sesuai. Untuk penjelasannya mungkin kita akan melakukan sedikit eh, tutorial, tapi setelah pembahasan berikutnya. Tutorial ini akan menunjukkan cara memanfaatkan ChatGPT untuk mendukung pembelajaran matematika. Dengan panduan ini, kita akan belajar cara menggunakan ChatGPT untuk menyusun modul, mereview artikel, menyusun soal latihan, dan memberi umpan balik, serta beberapa hal yang dianggap perlu. Ini pada bagian bab 3 sudah ada beberapa panduan dan beberapa contoh penggunaan ChatGPT. Kita langsung saja masuk ke bab 3-nya. Oke, di bab 3 ini sudah ada tampilan umum tentang penggunaan ChatGPT, contohnya dalam pembelajaran, dan kurang lebih ada 20 cara untuk menggunakan ChatGPT untuk membantu kita memaksimalkan atau mengoptimalkan pembelajaran di kelas. Nah, namun pada kegiatan kali ini kita fokus pada bagaimana langkah-langkah praktis menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran matematika. Oke, pada contoh pertama, di sini ada eh, contoh kasus seorang dosen ingin mengembangkan sebuah modul kalkulus dasar untuk perkuliahan. Jadi dosen ini mencari struktur dasar mungkin atau semacam inspirasi tentang bagaimana menyusun dari setiap bagian atau outline dari modul yang akan dikembangkan. Kemudian dengan bantuan ChatGPT, ya modul ini bisa diawali dengan membuat semacam prompt. Ya, promptnya ini seperti ini kita ketik di ChatGPT. Kita langsung saja ke ChatGPT-nya seperti ini. Kita mengetik seperti ini, buatkan outline modul untuk kalkulus dasar yang mencangkup mengantar konten, konsep turunan, latihan soal, penutup, serta modul ini untuk mahasiswa level pemula. Nah, dan Anda berperan sebagai dosen matematika. Sajikan dengan bahasa yang sederhana dan edukatif. Oke, setelah itu ChatGPT akan membantu dan memberikan instruksi tadi pada bab demi bab yang terarah. Setelah mendapatkan outline, kita bisa mengembangkan struktur masing-masing bab lebih lanjut dengan mungkin mengelaborasi dengan berbagai sumber atau kita mengembangkan sendiri dari sumber-sumber yang kita rangkum dari artikel ataupun buku yang relevan dengan bab-bab yang kita inginkan seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian selain itu, kita juga tidak boleh membuat sebagai contoh ya, ini meminta ChatGPT secara langsung untuk membuat modul seperti ini. Nah, ini contoh prompt yang kurang bagus. Nah, contohnya adalah buatkan saya modul kalkulus dari awal sampai akhir. Di sini ChatGPT juga memberikan struktur bab demi bab. Namun di sini kita tidak memiliki kebebasan, tidak kita membatasi sehingga kalkulus ini secara bebas memberikan beberapa poin atau bab-bab tertentu yang mungkin ini tidak relevan dengan modul yang akan kita kembangkan. Oke, itu yang pertama. Ini cuma screenshot dari hasil yang tadi. Kemudian ini bisa dilihat sebagai contoh pada panduan. Kemudian kasus yang kedua adalah
mereview artikel. Di sini untuk contoh kasusnya adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di program studi matematika yang mengerjakan skripsi tentang mungkin dan judul pengaruh penggunaan ChatGPT atau generatif AI dalam pembelajaran matematika. Jadi dengan bantuan AI, mahasiswa ini melakukan literatur review untuk artikel yang telah dilampirkan mungkin. Bisa juga tidak dilampirkan, kita bisa meminta ChatGPT untuk mencarinya menggunakan search web. Nah, seperti ini untuk prompt yang bisa kita gunakan, kita langsung masuk aja ke contoh prompt yang baik terkait ini tadi review literatur. Jadi untuk review literatur, di sini kita bisa meminta bantuan ChatGPT dengan instruksi, bantu saya melakukan review literatur untuk artikel ChatGPT, The Cognitive of Learning. Di sini artikelnya, judulnya ini, yang ditulis oleh Bai tahun 2023, dan juga The Ask of Asking ChatGPT for High Quality Answer oleh Ibrahim John. Nah, di sini ini cuma contohnya ada dua. Mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudari mahasiswa sekalian bisa menambahkan beberapa. Atau mungkin melampirkan file bisa sampai 10. Nah, untuk batasan ChatGPT. Kemudian, instruksi selanjutnya adalah sajikan dalam tabel rapi yang membuat ringkasannya. Kemudian yang kedua ada temuan atau perspektif utama terkait penggunaan AI dalam pembelajaran matematik. Nah, ini untuk sajian review yang diinginkan, ini mungkin bisa ditambah dengan opsi lain. Bisa mungkin dengan metode yang digunakan, teori yang digunakan, atau beberapa hal yang dianggap perlu yang bisa membantu mahasiswa atau dosen dalam mereview literatur. Jadi hasil yang diberikan oleh ChatGPT hasilnya seperti ini. Ini tabelnya bisa langsung kita copy, paste ke Word. Kemudian jangan lupa untuk melakukan validasi ulang untuk memastikan apa betul ringkasan maupun temuan perspektif utama yang dirangkum oleh ChatGPT ini sudah benar. Ya, jadi kalau sudah dianggap benar, barulah kita menggunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini agak bagus dan rapi. Ya, dia memberikan artikelnya apa, judulnya, penulisnya, tahun, kemudian ringkasannya tentang apa, kemudian temuan-temuan utamanya seperti apa, khususnya terkait dalam pembelajaran. Nah, begitu pula untuk uh, artikel yang kedua. Oke, kita masuk ke contoh yang tidak disarankan. Ya, kalau misalkan kita buru-buru atau tidak menggunakan prompt, prompt yang tepat, maka mungkin bisa jadi kita hanya menulis bagian awal aja. Buatkan review lengkap tentang artikel ini, kemudian yang kedua sama yang tadi, tapi dengan tanpa memberikan perintah atau memberi instruksi lanjutan. Maka ChatGPT akan memberikan review yang bersifat umum, mulai dari tentang apa mungkin, kemudian kekuatannya, kemudian kelemahannya seperti apa. Nah, sama halnya dengan ini. Jadi ChatGPT akan menginterpretasikan sendiri kira-kira apa ya review tentang dua jurnal ini tanpa bisa jadi mungkin kita tidak butuh tentang kekuatan atau kelebihan, tapi kita ingin mengetahui letaknya hubungan antara generatif AI ini dengan pembelajaran matematik. Nah, sehingga ini kurang efektif dan tidak disarankan. Itu untuk contoh kedua tentang penggunaan ChatGPT dalam melakukan review literatur artikel kaitannya dalam pembelajaran matematik. Nah, selanjutnya, pada kasus ketiga, ini tentang merancang diskusi kelas. Ya, merancang diskusi kelas yang mengasah kemampuan analisis. Jadi, di sini sebagai contoh, ada dosen matematika yang meningkatkan interaksi dalam kelas kalkulus melalui diskusi soal yang mendorong mahasiswa untuk menemukan berbagai pendekatan penyelesaian. Oke, langsung saja kita lihat di chat GPT seperti apa perintahnya. Nah, kita lihat untuk diskusi. Oke. Oke, di sini kita bisa meminta ChatGPT. Nah, kalau yang saya buat promptnya adalah buatkan dua soal diskusi untuk kelas kalkulus yang mendorong mahasiswa menemukan berbagai cara penyelesaian integral seperti substitusi langsung atau substitusi trigonometri. Kemudian perintah selanjutnya adalah jelaskan setiap tahap dari masing-masing soal dengan metode yang berbeda. Nah, Anda bertindak sebagai dosen, kemudian sajikan dengan ringkas dan informatif. Nah, di sini secara otomatis, maka ChatGPT akan memberikan respons bagi berikut. Nah, diberikannya dua soal diskusi. Nah, ini soal yang pertama disertai dengan tahap-tahapnya. Nah, misalkan yang pertama ini tentang penyelesaian substitusi trigonometri.
Kemudian dilengkapi dengan langkah-langkahnya. Kemudian untuk diskusi kedua, ini tentang substitusi langsung. Ya, dengan dua soal ini, kita bisa meminta mahasiswa terlebih dahulu untuk mengerjakan. Kemudian setelah mereka memperoleh hasilnya, kita bisa meminta mereka untuk memberi alasan. Kira-kira eh, mengapa mereka memilih teknik penyelesaian atau tahap penyelesaian seperti itu. Ya, ini bisa memancing mahasiswa untuk berpikir kritis dan memberikan alasan logis mereka tentang bagaimana menyelesaikan soal aljabar. Nah, soal kalkulus. Nah, namun ada juga contoh yang tidak disarankan. Nah, seperti ini. Jika misalkan kita hanya meminta ChatGPT untuk membuatkan dua soal diskusi saja untuk kelas kalkulus, maka seperti tadi bahwa ChatGPT akan hanya memberikan soal-soal yang sifatnya umum, nah, dan tidak spesifik sebagaimana dengan yang kita berikan pada contoh pertama tadi. Nah, di sini dia berikan dua contoh. Ada aplikasi derivatif atau turunan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dia berikan beberapa pemahaman, kemudian dia minta melakukan diskusi tentang contoh yang diberikan, kemudian ada tentang limit dan kesinambungan dalam pemodelan matematis. Di sini dia berikan beberapa eh, konsep, kemudian eh, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam diskusi ini. Misal diskusi ini bagaimana menggunakan konsep ini dalam mempengaruhi hasil interpretasi dan model yang digunakan dalam sains teknik. Tentunya bisa jadi soal yang dikembangkan oleh ChatGPT dengan prompt yang sifatnya umum ini tidak sesuai dengan kebutuhan kita di kelas. Ya, maka dari itu eh, melalui panduan ini, saya sudah menuliskan contoh-contoh prompt yang betul-betul dapat membantu kita sebagai guru, dosen maupun mahasiswa untuk menghasilkan misalkan berapa cara soal ataupun metode yang tepat dengan menggunakan bantuan ChatGPT memudahkan kita misalkan dalam merancang diskusi kelas. Seperti itu. Ini contohnya sudah saya lampirkan. Dan ini contoh yang bersifat umum, tentu berbeda jauh antara prompt yang sifatnya lebih spesifik dibandingkan prompt yang sifatnya lebih umum. Kasus keempat ini tentang bagaimana AI atau ChatGPT membantu merangkai argumen dan penjelasan dalam makalah. Ya, sini contohnya adalah mahasiswa yang sedang membuat makalah ya, membutuhkan panduan dalam merangkai argumen. Ya, merangkai argumen atau beberapa hal-hal yang dianggap perlu di dalam makalahnya, atau penguatan atau penjelasan hingga argumen itu mereka pahami terlebih dahulu sehingga bisa menjelaskan nanti pada saat mereka presentase. Oke, di sini ada prompt. Kita langsung aja ke ChatGPT-nya. Untuk contoh ini berarti tentang pemecahan masalah ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, oke, kita lihat promptnya seperti apa. Oke, promptnya seperti ini. Misalkan di sini kita meminta ChatGPT untuk menjelaskan bagaimana pandangan pemecahan masalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini kita membuat sebuah perintah lagi, perintah berikutnya, sertakan teori pendukung yang mendukung gunakan bahasa sederhana dan jelas yang dapat dipahami oleh mahasiswa matematika tingkat dasar. Mungkin di sini audiensnya atau teman-teman mahasiswa ini adalah mahasiswa semester 1 atau semester awal. Maka dari itu diberikan beberapa pengertian terkait misalkan pemecahan masalah dan pembelajaran matematika. Di sini juga dijelaskan beberapa teori, misalkan teori konstruktivisme dari Piaget, kemudian beberapa contoh lagi seperti ini sosial konstruktivisme dari Lev Vygotsky. Nah, kemudian ada beberapa pendekatan dalam pembelajaran seperti problem based learning. Ya. Kemudian, nah ini bisa dipahami dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh mahasiswa tingkat dasar. Oke, kita bandingkan dengan contoh prompt yang tidak disarankan. Oke, seperti ini. Misal, kita hanya minta ChatGPT untuk berikan misalkan penjelasan bagaimana pendekatan pemecahan masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika. Maka otomatis ChatGPT akan memberikan respon sebagai berikut. Jadi dia memberikan pendekatan pemecahan masalah atau menjelaskan argumen tentang pemecahan masalah dan pembelajaran matematika ini secara luas, secara umum. Ya, tentunya di sini ChatGPT sah-sah saja memberikan mungkin ini, memberikan argumen ini, karena kita tidak membatasinya dan kita tidak memberi prompt yang atau instruksi yang jelas. Sehingga hasilnya mungkin bisa jadi ini tidak ada kaitannya atau kurang
ada keterkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada misalkan diskusi oleh mahasiswa tadi. Nah, itu adalah contoh yang keempat, studi kasus yang keempat. Ini hasilnya sudah saya tuliskan juga di dalam modul dan kita lihat perbandingannya. Ya, dengan prompt yang spesifik menghasilkan hasil ChatGPT yang optimal juga dibandingkan dengan prompt yang sifatnya umum. Terakhir adalah bagaimana menyusun soal latihan dan evaluasi di akhir misalkan bab, di akhir perkuliahan misalkan. Nah, di sini contoh kasusnya jika ada dosen yang ingin menyediakan soal latihan bervariasi. Jadi ada variasi soal pada akhir bab dalam modul kalkulus dasar. Nah, di sini ada modul lagi ya, tapi ini mungkin pada bagian evaluasi soalnya. Nah, di sini dosen ini berkeinginan untuk membuat soal yang terdiri dari dua tingkatan. Ada tingkatan dasar dan tingkatan lanjut. Nah, ChatGPT kita bisa lihat secara langsung bagaimana promptnya dan hasil yang diberikan. Oke, untuk membuat soal latihan yang betul-betul sesuai, maka tentunya prompt yang kita berikan harus spesifik juga. Seperti contoh ini, kita meminta atau menginstruksikan ke ChatGPT, buatkan masing-masing 5 soal latihan turunan untuk mahasiswa matematika tingkat pemula dan tingkat lanjut. Ya, masing-masing. Di 5 untuk pemula dan 5 lanjut. Kemudian kita berikan lagi informasi, sertakan jawaban dan penjelasan singkat untuk setiap step atau langkahnya dengan bahasa yang mudah dipahami namun edukatif. Berperanlah sebagai dosen yang mengajarkan konsep turisme secara bertahap kepada mahasiswa. Jadi di sini diberikan soal turunan untuk tingkat pemula. Ada soal pertama dengan jawaban serta penjelasannya. Nah, ini misalkan pada saat mahasiswa membutuhkan atau siswa membutuhkan penjelasan. Kemudian soal kedua seperti ini, soal ketiga sampai dengan soal kelima, beserta penjelasannya. Kemudian soal turunan untuk tingkat lanjut, berikan berapa soal mungkin yang levelnya agak sedikit lebih tinggi dibandingkan yang biasanya. Ya, ini ada uh, soal turunan yang step by stepnya ini menggunakan pemisalan atau substitusi. Uh, Kemudian ada soal turunan yang misalnya menggunakan pecahan, ini menggunakan logaritma natural. Soal nomor 4 menggunakan nilai E, ini juga learn. Kalau tadi learn ya, kemudian ini ada nilai E lagi. Kemudian ada soal berikutnya, ini adalah turunan yang membutuhkan penyelesaian yang betul-betul rumit dalam pengerjaannya. Hingga mungkin yang bisa mengerjakan ini ada level mahasiswa memiliki kemampuan atau tinggi seperti itu. Jadi dengan instruksi yang jelas, maka ChatGPT akan memberikan juga eh, sesuai atau jawaban yang sesuai dengan keinginan kita. Dibandingkan misalkan ini satu contoh untuk soal dan jawaban. Ini misalkan kita secara brutal ya dengan bahasa yang brutal. Ya, kita minta ChatGPT secara langsung membabi buta. Berikan 10 soal tentang materi turunan beserta jawabannya. ChatGPT juga akan memberikan hasil ya. Seperti ini. Entah satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ini sampai 10. Ini levelnya mungkin bisa sama, bisa jadi level untuk soal nomor 1 sampai 6 ini ya levelnya mungkin masih mudah. Sementara untuk level yang lainnya itu mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian di sini juga tidak dilengkapi dengan langkah-langkah yang sesuai dengan proses seperti apa dan penjelasannya juga tidak ada. Seperti itu. Jadi dia hanya memberikan soal dan jawaban saja. Seperti itu. Tapi mungkin kalau kita secara pragmatis ingin soal saja dan jawaban, ya mungkin kita akan mengembangkan soal pilihan ganda, maka ini bisa mungkin bisa saja. Tapi tentunya ini tidak sesuai mungkin dengan level mahasiswa kita yang tadi atas 2 level mungkin tadi. Oke, itu saja mungkin beberapa hal terkait eh, langkah-langkah ataupun panduan, istilahnya apa ya? Eh, Ya, itulah tadi tutorial terkait bagaimana kita menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran matematika. Di bagian sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang prompt yang baik itu seperti apa. Kalau dari hasil bacaan yang saya lakukan, kita itu harus membuat prompt yang smart atau di sini adalah singkatan dari spesifik, terukur, sasarannya jelas, kemudian perannya ChatGPT dijelaskan, kemudian gaya bahasanya. Sehingga hasil yang kita berikan, yang bukan kita tapi ChatGPT berikan itu akan lebih maksimal. Di dalam modul juga saya sudah menuliskan beberapa contoh prompt yang disarankan untuk beberapa kegiatan atau kasus. Ini ada kurang lebih 8 kasus.
yang saya buatkan dan ini bisa berkembang. Nah, silakan Bapak Ibu mahasiswa sekalian untuk meramu sendiri prompt yang di akan nanti digunakan di ChatGPT sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada banyak sekali, namun pada modul ini terbatas hanya 8 contoh yang bisa diberikan. Ya, sedikit kritik dan saran untuk pengembangan modul saya, kemudian video tutorial saya ini saya harapkan bagi Bapak Ibu sekalian, silahkan yang menonton, silahkan menaruh jejak di komen, uh, kira-kira apa yang perlu dikembangkan. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait tutorial panduan ChatGPT untuk pembelajaran matematika. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua sebagai insan akademis, yaitu dosen, mahasiswa, ataupun guru, pengajar, dan yang lainnya. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.